Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita bersama-sama merayakan dengan seluruh umat percaya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ada yang tahu apa arti Pentakosta? Bahasa apa Pentakosta itu? Bahasa Jerman bukan, bahasa Jawa apalagi, ya toh? Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Iya, hari ke-50 artinya. Hari ke-50 dari bahasa Yunani, bahasa yang dipakai oleh bangsa Roma waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu dirayakan oleh siapa toh sebenarnya ya? Dalam perjanjian lama sebenarnya Pentakosta itu sudah dirayakan. Jadi Pentakosta itu tidak ada di zaman perjanjian baru setelah pencurahan Roh Kudus, tidak. Sebelum pencurahan Roh Kudus, Pentakosta itu sudah dirayakan karena dalam kehidupan bangsa Israel dalam perjanjian lama itu mereka memiliki 3 hari raya besar. Kalau orang Kristen itu hari rayanya apa saja ya? Natal, Paskah, ya itu sering disebut ya. Pentakosta kenapa nggak masuk dalam hari raya besar? Masuk juga sebenarnya. Dalam perjanjian lama ada 3 hari raya besar yang bangsa Israel itu harus beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Harus berpusat di satu tempat ibadah. Hari ke-50 sesudah Paskah. Dasarnya jadi begini, bangsa Israel itu dibebaskan di hari Paskah. Lalu 50 hari atau 7 minggu sesudah mereka dibebaskan itu mereka sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Ngapain? Bikin cendol. Ngapain? Di atas Gunung Sinai ngapain Bapak Ibu Saudara? Menerima 10 hukum Taurat yang ditulis di 2 loh batu. Itulah hari Pentakosta, hari Shavuot. Saat mereka mengenang 50 hari sesudah Paskah, mereka harus membawa hasil panen mereka. Mereka waktu di Kanaan mereka menanam gandum, mereka menanam hasil bumi. Orang Jawa bilang unduh-unduh. Itu 3 hari raya besar. Hari-hari lain mereka boleh di bait suci lokal mereka. Tapi kalau hari raya besar mereka harus merayakannya dan mereka berkumpul di Yerusalem. Ada 3 hari raya. Yang pertama itu adalah hari raya Paskah atau mereka menyebutnya Pesah. Paskah itu adalah hari raya yang mengingat di mana bangsa Israel itu dibebaskan dari Mesir, ya, melewati Laut Teberau. Nah, itu hari pembebasan. Malam itu setelah gelap gulita, setelah anak sulung mati orang Mesir itu bangsa Israel dilepaskan, dibebaskan. Itulah hari raya Paskah. Di mana malam itu mereka makan sayur pahit, mereka harus cepat-cepat pergi, mereka ditolong oleh Tuhan. Nah, itu hari Paskah. Hari pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Nah, yang kedua itu Shavuot. Shavuot ini dalam bahasa Yunaninya Pentakosta. Shavuot ini bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama. Apa artinya? Jadi bangsa Israel harus merayakan Shavuot ini hari ke-50. Unduh-unduh itu kalau GKJW merayakan hari raya unduh-unduh. Itu hari raya membawa hasil bumi. Ini dirayakan sebenarnya di hari raya Pentakosta. 50 hari setelah dibebaskan. Kenapa? Karena Tuhan mengikat perjanjiannya itu di atas Gunung Sinai. Kau akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, dan engkau harus mematuhi aturan-aturan ini 10 hukum. Itulah yang disebut hari raya Pentakosta. Sesudah itu hari raya Sukot atau Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini untuk mengenang bangsa Israel waktu di padang gurun. Mereka tinggalnya di pondok-pondok daun, bukan daun pisang, bukan daun kelapa. Ini dari daun pohon-pohon yang ada di padang gurunnya menuju ke tanah Kanaan. Jadi nggak ada daun pisang ya. Saya ingat dulu waktu saya di desa waktu kecil bikin omah-omahan itu dari daun-daun gitu. Ini mereka harus 7 hari merayakannya dan tinggal di pondok daun. Mereka tidak boleh tinggal di rumah. Ngapain mereka? Nah, hari Pentakosta dan hari Sukot itu hampir sama. Selama 7 hari mereka merayakan itu, mereka membacakan Taurat. Bayangkan ya, setiap hari berdoa dan membaca hukum-hukum Tuhan full. Kita Pentakosta 2 jam paling lama ya. Semoga Bapak Ibu tenang di tempat duduknya ya. Mereka merayakannya begitu lama karena mereka menghargai pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan mereka seperti anak domba Allah yang menjadi penyelamat waktu dibebaskan di Mesir. Lalu mereka diberi hukum Tuhan dan mereka dipelihara sekalipun di padang gurun. Nah, hari ini kita merayakan Pentakosta. Pentakosta dalam perjanjian baru. Next ya. Kalau dalam perjanjian baru namanya tetap Pentakosta, tetapi artinya sudah berbeda. Karena kita bukan masuk bagian bilangan Israel yang dibebaskan secara fisik atau biologis kita.
Tapi Pentakosta yang dimaksudkan di sini adalah hari ke-50. 50-nya juga sama dari sesudah Paskah. Hanya beda konsen Paskahnya. Kalau bangsa Israel, Paskahnya itu mereka dibebaskan dari bangsa Mesir. Kalau kita merayakan Paskah dibebaskan dari dosa. Dimenangkan karena Yesus telah menang atas maut. 50 hari sesudahnya. Maka biasanya 40 hari sesudah Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Pentakosta yang kita rayakan sekarang ini bermula sama dengan pelaksanaan Pentakosta di Perjanjian Lama sebelumnya. Jadi kenapa dituliskan begini? Ketika tiba hari Pentakosta, pada waktu disebut ini Roh Kudus belum turun. Pentakosta yang dirayakan ini adalah Pentakostanya orang Yahudi dan orang-orang penganut Yahudi. Orang Yahudi itu artinya secara suku darahnya Yahudi. Tetapi kalau penganut Yahudi itu dia bisa dari bangsa Roma, dari bangsa-bangsa di luar Yahudi, tapi akhirnya menyembah Tuhan Yahweh, maka mereka menjadi penganut Yahudi. Jadi penganut Yahudi, maka dituliskan semua orang Yahudi, penganut Yahudi di bawah kolong langit. Di bawah kolong langit itu sak piro kira-kira ya? Artinya berarti semua bangsa di seluruh muka bumi kumpul mak bleng tumpah di mana tinggalnya di Yerusalem. Yerusalem itu bukan kota yang luar biasa besarnya, tapi bisa dibayangkan ramenya waktu itu. Maka kenapa Pentakosta ini disebut kok lagi rame orang di situ? Padahal penduduknya sebenarnya nggak sebanyak yang biasa terjadi. Karena memang bertepatan peristiwa ini terjadi dalam perayaan Pentakostanya orang Yahudi. Maka semua orang dari segala bangsa, orang Yahudi yang saleh pasti datang ke Yerusalem. Gitu ya. Supaya kita mengerti. Merayakan Pentakosta kita sekarang ini adalah pada saat mengingat pencurahan Roh Kudus. Terjadinya di hari Pentakosta yang bertepatan perayaan Pentakosta di Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari? Apa maknanya hari Pentakosta ini bagi orang percaya? Mari kita bersama-sama melihat. Next, terjadinya di Yerusalem 50 hari ya, terjadi di Yerusalem di tempat para murid menumpang, di mana mereka bertekun menanti-nanti janji Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa ini terjadi sesudah Yudas digantikan oleh Matias, itu di rumah tempat para murid para murid dan orang-orang yang percaya Yesus ini bukan orang Yahudi yang lain ya. Mereka di penginapan-penginapan ini, tapi di rumah, di tempat disebutkan itu di lantai atas ya. Itu berkumpul muat sekitar 120 orang. Ini rasul-rasul dan orang-orang percaya. Saat semua orang Yahudi merayakannya. Next selanjutnya. Nah, apa maknanya? Bagi kita orang percaya, apa maksudnya, apa berkatnya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara? Kalau sekarang ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita merayakan Pentakosta ini dalam hal apa? Mari kita perhatikan yang pertama. Pentakosta ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang setia. Ayo kita sama-sama ucapkan, kita punya Tuhan yang setia. Kenapa? Pentakosta ini adalah sebuah perayaan sukacita untuk kita. Karena di hari Pentakosta kita mengingat, kita belajar, kita mengerti bahwa aku punya Tuhan Allah yang setia. Dari mana peristiwanya itu terjadi? Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dalam Lukas 24 ayat 49 dan Markus 16 ayat 17, ini adalah di saat Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Ya, masih ingat waktu Paskah Yesus bangkit, terus Yesus kasih tahu mau naik ke sorga. Nek ditinggal gimana rasanya? Sedih, kehilangan. Tetapi Tuhan bilang begini, kamu jangan takut. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan roh penolong. Aku akan memberikan roh yang kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Tuhan beritahu kamu akan dapat kuasa. Kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan dikuatkan, kamu akan ditolong. Secara fisik tubuh Tuhan Yesus gak bisa temani murid-murid lagi. Tetapi saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang, ingat ya, kamu bukan yatim piatu. Aku akan temani kamu, tapi bukan dengan tubuhku, dengan rohku yang kudus. Tuhan janji, Tuhan bilang, dan digenapi di hari Pentakosta. Jadi mengingat Pentakosta, mengingat apa? Mengingat Tuhan itu setia.
Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Pentakosta adalah hari penggenapan janji Yesus untuk orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memahami diri kita sedalam Yesus mengenal kita. Dan kita tidak dibiarkannya sendirian, karena di hari Pentakosta Dia curahkan Roh Kudusnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita merayakan itu? Ya, karena hari Pentakosta adalah hari penggenapan janji Tuhan bahwa aku tidak dibiarkan sendirian. Aku tidak dibiarkan dalam kedukaanku. Ingat loh ya, hatinya para murid itu masih duka cita. Iya. Tuhan tidak membiarkan para murid dalam duka cita. Tuhan tidak membiarkan para murid dalam kondisi linglung gitu ya. Seperti tidak punya pegangan, seperti tidak ada guru lagi. Tuhan tidak membiarkan murid-murid seperti sebatang kara, tidak. Yaitu Tuhan berikan Roh Kudusnya. Berkat untuk saya dan Bapak Ibu Saudara memperingati hari Pentakosta. Dalam kesedihanku Tuhan tahu. Dalam pergumulanku Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan aku menjadi yatim piatu. Maka Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus itu sebagai penolong yang menguatkan. Saat kita tidak sanggup berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita. Saat kita nggak sanggup ngomong, kita hanya bisa nangis sama Tuhan. Roh Kudus menyampaikan doa-doa kita. Roh Kudus itu penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta harus kita rayakan. Karena kita tidak dibiarkan menjadi seorang yatim piatu. Janji Bapa digenapi, janji Tuhan Yesus dilakukan. Next. Siapa yang menerima pencurahan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu jawaban dari janji-janji Tuhan. Mari kita perhatikan kembali dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Kita baca perlahan-lahan ya. Orang-orang inilah yang nanti menerima pencurahan Roh Kudus. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, supaya mengerti, orang percaya itu kan murid-murid, apa yang dilakukan mereka. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan. Siapa yang menerima penggenapan janji Tuhan? Orang yang bertekun dalam doa. Karena di ruang atas itu, tempat berkumpulnya mereka menumpang. Saya ingat Pak, tempat ini kayaknya tempat menumpang ya Pak ya. Tapi di sini akan bisa terjadi pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bukan berbicara tempat yang terpenting, tetapi orang-orang yang ada di tempat menumpang itu siapa? Yaitu orang-orang percaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dengan sehati. Jelas ya, nggak hanya bertekun saja, nggak hanya berkumpul saja, tetapi sehati. Ngapain mereka? Berdoa bersama-sama. Pencurahan Roh Kudus ini nggak terjadi waktu murid-murid geletaan atau lagi mager, malas gerak. Mabar, main bareng. Pokoknya sing mabar, mager itu nggak terjadi pencurahan Roh Kudus. Nek mager itu ya luwe, ya toh? Lek mabar luwe juga. Sama. Pencurahan Roh Kudus waktu nggak ngumpul-ngumpul bareng terus main bersama, tidak. Tapi pencurahan Roh Kudus terjadi di saat ada orang bertekun di dalam doa sehati menantikan janji-janji Tuhan. Jadi nek ngenteni janji Tuhan itu nggak sambil geletaan. Apa itu geletaan? Tiduran. Wes aku tak ngenteni janji Tuhan, kok rezekiku teko, aku tak geletaan aja. Tidak. Wes aku biar tenang, aku mau terima pencurahan Roh Kudus. Aku mau kumpul bareng-bareng. Ayo anak-anak muda kumpul bareng-bareng. Kita berbikunan. Ben opo engko Roh Kudus turun. Tidak ada. Disebutkan di sini mereka sehati bertekun dalam. Nek kata bertekun itu berapa kali? Terus menerus. Ono alpanya. Izin dulu Pak Dito, ndak bisa dateng, ya loh. Kata bertekun itu ada izinnya, ada bolongnya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita. Next ya.
Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, orang yang mengalami lawatan kuasa Roh Kudus itu orang yang percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, bertekun. Masalahnya, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertekun menantikan janji Tuhan? Bu, aku sudah berdoa, Bu. Wes 10 tahun, Bu, cek jomblo nganti saiki. Atau Bu, aku sudah berdoa 15 tahun tapi suamiku kok nggak bertobat. Aku sudah berdoa, Bu, sudah setahun tapi kok anakku nggak berubah. Aku sudah berdoa, Bu, tapi bosku kok nggak berubah. Kok karyawanku tetap tambah jengkel, no. Kok begini, kok begitu, kok nggak terjadi. Kok nggak digenapi itu kata Tuhan? Pertanyaannya di sini. Kenapa belum terjadi? Sudahkah kita bertekun? Kalau sudah bertekun, sudahkah kita bertekunnya sehati? Suami istri akan mengalami lawatan pencurahan Roh Kudus, lawatan kuasa Tuhan. Itu kalau ada kesehatian. Roh Kudus dicurahkan untuk orang yang percaya, untuk orang yang bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus bersama-sama belajar. Hari Pentakosta mengingatkan untuk kita menjadi jemaat yang bertekun dalam doa. Jemaat yang sehati. Enggak masalah jumlahnya berapa. Enggak harus ikut 120 baru ada pencurahan Roh Kudus. Enggak ditulis karena jumlah mereka 120 maka Roh Kudus turun. Tidak. Tapi yang dicatat, yang dituliskan di sini, karena mereka sehati bertekun dalam doa. Maka peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Mari, kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini doanya belum dijawab. Teman-teman yang muda, jodohmu belum kelihatan hidungnya di mana. Hidungnya tetap nggak ngarep sih, Bu, tapi baru ngerti. Iku sing irungnya mancung ke dalam apa hidungnya yang mancung keluar gitu ya. Nggak tahu, Bu, yang mana. Bertekunlah dalam doa. Nantikan dalam doa. Kalau ada yang berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk pemulihan, berdoa untuk sesuatu yang kita rindukan, rasanya kok belum dijawab-jawab sama Tuhan. Ambil kesehatian dan bertekun dalam doa. Siapa yang menjadi rekan doamu? Ayo, 2-3 orang bersepakat sehati Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya, Bu, aku mau sehati, tapi suamiku ini nek tak jak pagi kok muales. Aku, Bu, mau doa pagi, tapi istriku bangun tidur langsung nyari sotel. Langsung pengen masak, karena takut keburu-buru nggak ketutup, bikin bekal, ya loh. Ibu-ibu ini kan super woman, repot banget gitu ya. Gak ada kesehatian, ayo mulai bangun kesehatian. Maka lawatan kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Next. Yang kedua, apa maknanya Pentakosta untuk kita? Selain kita rayakan karena ini adalah hari penggenapan janji Tuhan Yesus, Pentakosta itu adalah hari yang mengingatkan bahwa orang percaya diperlengkapi untuk memberitakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Ini berbicara tentang Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus di mana ada mujizat terjadi. Murid-murid, rasul-rasul dalam ayatnya yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta adalah mengingatkan kita bagaimana Allah memperlengkapi orang percaya dengan kuasanya. 1, 2, 3. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi, Pentakosta ini adalah waktu di mana Tuhan memperlengkapi Petrus dan teman-temannya. Kalau saya ngomong Petrus, yang Bapak Ibu ingat apa? Menyangkal. Petrus itu murid yang baik enggak? Gak baik. Gagal. Mau menyangkal Tuhan loh. Meninggalkan Tuhan. Waktu Tuhan ditangkap di mana Petrus? Lari jauh-jauh, kabur. Lihatnya dari jauh-jauh bincang. Kira-kira Tuhan Yesus diapa? No, yo. Tapi melihatnya dari kejauhan. Dan waktu ditanya, kamu muridnya Tuhan? Oh enggak kenal. Gak gregetno itu kata orang Jawa ya. Gregetno kan ya. Sudah diambil Tuhan jadi murid, dimuridkan, waktu Tuhan ditangkap gak ngaku jadi muridnya karena takut. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana pencurahan Roh Kudus ini juga mengingatkan kasih Tuhan yang besar memperlengkapi orang-orang yang percaya itu. Petrus ini sebenarnya murid yang paling gagal, tapi kalau kita membaca dalam perikop pasal 2 ayat 14 sampai 40, Petrus itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk berkhotbah. Petrus ini nggak sekolah teologi ya Pak ya. Sekolah teologianya langsung sama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Langsung praktek lapangan. Tapi sempat jadi murid yang gagal, jadi murid yang jatuh. Tapi Pentakosta ini juga mengingatkan bagaimana orang yang pernah gagal, kalau kembali kepada Tuhan, dia akan diperlengkapi untuk melayani Allah.
Sekali lagi saya sangat kagum dengan Pentakosta. Kenapa Petrus kok masuk dalam bagian dapat pencurahan Roh Kudus? Apa enggak pegel hatinya Tuhan ya? Tapi di sini kasih Tuhan kan suruh dinyatakan. Wes disangka loh, ya wes. Gua aneh. Tuhan bisa cari murid lain? Bisa. Tapi kenapa Petrus dipakai? Tuhan mau menyatakan bentuk kasih yang mengampuni itu total Petrus. Dan Tuhan memperlengkapi Petrus dan teman-temannya. Disebutkan tadi nama-namanya ya, kita sudah baca ya. Bahkan ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus, ada Maria ibu Yesus juga, adik-adiknya Tuhan Yesus juga ikut di situ. Tuhan memperlengkapi, jadi waktu pencurahan Roh Kudus ini mereka menerima karunia berbicara, karunia menyampaikan firman Tuhan, karunia menceritakan kebaikan Tuhan dengan pakai bahasa-bahasa asing. Jadi ini bahasanya manusia. Jangan berpikir waktu pencurahan Roh Kudus semua orang langsung bahasa roh, bukan. Di sini dituliskan apa? Bahasa lain. Bahasa lain ini masih bahasanya menungso, bukan bahasanya planet ya, bukan bahasa yang lain, bukan bahasa yang nggak dimengerti, bukan, jelas. Mereka itu berbicara dalam bahasa kita. Bayangin Petrus itu. Bapak Ibu kalau bawa Alkitab dibuka bagian petanya dong. Ini untungnya kalau pakai Alkitab buku ya. Ya. Kalau kita melihat di dalam peta kerajaan peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Palestina kalau dulu saya itu peta Alkitab bagian buri loh ya. Ini ada gunanya. Jangan dipikir ini hiasan tok. Nah, ini tidak ada di Alkitab elektronik. Ini adanya di Alkitab. Ini ada gunanya untuk kita belajar Alkitab. Ada Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan ya, cari tempatnya Galilea. Galilea itu agak atas ya. Nah, di situ ada D Galilea, Danau Galilea. Danau Galilea. Petrus dan teman-teman semua murid itu berasal dari sini, dari atas sini, dari Galilea. Desa kecil, daerah kecil Danau Galilea itu. Jadi bahasanya orang Galilea apa? Mereka menggunakan bahasa Aram ya waktu itu. Mereka menggunakan bahasa daerahnya mereka. Tapi pada saat pencurahan Roh Kudus, orang yang kerjaannya nyari ikan, saya belum mempelajari tingkat pendidikannya Petrus dan teman-teman itu apa. Wong nek nangkep ikan saya rasa nggak perlu sampai pendidikan tinggi ya. Nggak mungkin pakai belajar ilmu bahasa asing toh. Wong ikannya di sekitar Galilea. Emang ikannya diajak omong bahasa asing? Enggak toh. Enggak belajar bahasa asing. Tapi bagaimana Tuhan memberikan karunia untuk mereka bisa berbicara dalam bahasa manusia, bahasa yang lain dari mereka. Tidak dijelaskan apakah Petrus termasuk orang yang berbicara bahasa Arab. Tapi salah satunya disebutkan tadi ada bahasa Arab, ada bahasa Media, ada bahasa Libya. Bapak Ibu bisa bahasa Libya? Engkau tak ngerti. Saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa Timur Leste-nya haulah hati. Nah, itu artinya saya tidak tahu. Saya bisa bahasa-bahasa daerah ini karena saya tinggal di daerah-daerah itu. Waktu saya di Timor Leste, saya belajar bahasa Timor Leste. Bahasa Tetun namanya. Saya belajar bahasa Tetun, nilai saya 10. 100 maksudnya. Karena saya suka belajar bahasa. Saya belajar bahasa Jawa sampai hari ini kalau suruh ngajari orang Jawa saya masih bisa. Bahasa Yunani wajib harus bisa karena untuk membaca Alkitab bahasa Ibrani wajib harus baca. Saya ketemu orang Batak, saya dibikin orang Batak karena saya bisa sedikit Mahata Bataki boy bisa saya. Bahasa Sumatera Selatan saya tahu, bahasa daerah-daerah di mana saya pernah dibawa ke sana melayani Tuhan saya bisa. Bahasa suku-suku daerah saya pernah jadi misionaris saya bisa daerah. Itu karena saya belajar. Bapak Ibu, ini Petrus nggak pernah belajar. Belum pernah pergi ke daerah itu. Tapi kenapa bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan kepada orang Arab? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan kepada orang Libya, kepada orang Kreta, orang Asia? Itu karena Tuhan yang memperlengkapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta ini mengingatkan bahwa kalau saya dan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, kita ini akan diperlengkapi untuk menceritakan kebaikan Tuhan sekalipun kita belum pernah belajar ngomong. Oke? Jangan takut untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang kan gini, Bu, saya ini nggak jurusan sekolah teologi ya, kok suruh memberitakan tentang Tuhan Yesus? Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus dan teman-temannya diberi karunia oleh Tuhan. Jadi ini bahasa pada hari Pentakosta, itu bahasa apa namanya? Bahasa asing, bahasa bangsa-bangsa lain yang dimengerti orang. Jadi bukan bahasa yang nggak jelas artinya, bukan. Karena dijelaskan, kita orang Kreta kok ngerti ya?
Dari mana itu? Belajar di mana? Makanya mereka terheran-heran, lalu dibilang apa? Mabuk itu loh. Emang kalau orang mabuk langsung bisa bahasa asing? Mungkin kalau habis nonton bahasa Inggris ya, karena teman-teman belajar bahasa Inggris, bisa lah dikit-dikit ya ngomong bahasa Inggris, tapi kan karena belajar. Dan ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan. Jadi jangan berpikir begini, Bapak Ibu terus nanti jadinya minder. Aduh Bu, aku ini sudah jadi orang Kristen loh Bu, bertahun-tahun. Kok aku gak bisa bahasa roh ya? Hari Pentakosta ini mengingatkan, yang penting itu bukan bahasa rohnya. Yang penting itu, ini di sini kalau ini adalah bahasa-bahasa lain adalah kemampuan memberitakan Injil. Tuhan akan perlengkapi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Penginjilan yang paling sederhana itu terjadi di rumah. Bapak-bapak sudah pernah injil istrinya nggak? Injil itu apa dong? Injil itu kabar baik. Adanya keselamatan dan pertolongan dalam Tuhan Yesus. Saya kasih contoh. Bapak-bapak pernah injili istrinya nggak? Kalau istrinya bilang ini, Pak, bulan Juni banyak hari liburnya yo. Anak-anak liburan sekolah loh Pak. Rekeningnya kok nggak transferan tambahan? Ya, ini jadi metode penginjilan yang paling baik. Ingat ya, 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus bisa cukup pada waktu minggu. Ayo kita doa sama-sama. Kalau Tuhan mau kita libur, kita minta sama Tuhan. Tuhan pasti sanggup berikan. Ini penginjilan. Ojo ngambek nek istri njaluk duit, jangan berdoa. Tuh. Kita mau ngomong penginjilan dong di rumah kita nggak pernah injili. Ibu-ibu sudah pernah injili anaknya belum? Ini akan diberikan kemampuan seperti Petrus yang nggak bisa ngomong dalam bahasa lain, akhirnya Injil bisa disampaikan dalam bahasa yang tidak mengerti, termasuk ibu-ibu nggak bisa ngomong sama anak-anak, padahal anaknya dewi. Siapa yang sering menyerah kalau ngomong sama anak-anaknya? Apalagi kalau anaknya mulai dari umur 5 naik 6, 7, 8, 9, itu argumennya banyak. Ya dong? Dulu masih kecil, ayo nak tidur, ikut tidur sore, tidur siang. Ya dong? Ayo nak makan, makan dia semangat. Mulai rotok gede, disuruh makan ngomongnya apa? Masih kenyang mama boleh nggak makannya ini? Karepmu dewi. Kadang-kadang ibu insaf angkat tangan. Belum lagi kalau anaknya mulai remaja, mulai jatuh cinta, mulai jarang di rumah. Banyak orang tua yang sulit. Ini seperti Petrus yang mau ngomong dengan orang luar, dengan orang asing susah. Tapi percaya waktu kita terima Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, kita diberi kekuatan untuk menyampaikan kabar baik. Kita bisa menolong anak-anak kita. Itu penginjilan pertama tuh untuk sisi rumah dulu. Yerusalem tuh? Yerusalem tuh? Oma-oma, nenek-nenek. Injili dulu cucunya. Jadi kalau nanti suatu hari ketemu kenapa orang Kristen kok anaknya nikah nyebrang, pertanyaannya sudah diinjili belum anaknya? Jangan dimarahi, belum pernah diinjili kok dimarahi. Sebelum kehilangan injili dulu anaknya. Ajak anaknya terima Yesus dulu, ngalami Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus yang beri keselamatan, Tuhan Yesus beri kesembuhan, Tuhan Yesus beri ketamatan, maka kita anak harus cinta terus sama Tuhan. Injili anakmu waktu anakmu minta uang. Injili anakmu waktu anakmu menyampaikan isi hatinya. Iya. Beritakan Injil kepadanya, jangan ngomong, wah Bu, gak bisa aku jadi misionaris di rumah dulu. Roh Kudus dicurahkan ini memperlengkapi kita untuk melakukan hal yang gak bisa kita lakukan. Saya ulang sekali lagi ya, Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang sulit bagi kita kalau kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita? Petrus diberi keberanian dengan teman-temannya. Maka waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, bukan karena kepiawaiannya ngomong, bukan karena dia murid yang berani bicara, bukan karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas dia. Maka 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu boleh minta berapa orang bertobat dan akan dimenangkan untuk menjadi semangat di tempat ini. Mari kita bersama-sama memberi diri dan kita menyadari ternyata kita diberi kekuatan untuk itu. Saya tanya, siapa di sini yang sudah yakin terima Roh Kudus? Siapa yang sudah yakin terima Roh Kudus? Aku belum tahu ngomong bahasa sing aneh-aneh. Jadi jangan pikir patokannya ngomong bahasa aneh-aneh ya. Bahasa-bahasa lain ini artinya bahasa-bahasa yang kita tidak sanggup ucapkan, tapi ini juga bahasa manusia. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat kita terima Tuhan Yesus, kita juga menerima Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita. Jadi jangan minder juga, Bu, aku belum bisa bahasa roh, berarti aku belum terima Roh Kudus. Enggak. Ukuran orang terima Roh Kudus itu adalah di sini. Terima kebenaran Tuhan dan hidup menjadi berkat untuk orang lain.
memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, memperlengkapi. Ibu-ibu, tidak ada sekolah untuk jadi ibu memang. Tapi bersama dengan Roh Kudus, pasti ibu-ibu bisa membawa dan mendampingi anak-anak bertumbuh dalam Tuhan. Bapak-bapak, tidak ada sekolah menjinakkan istri-istri. Kok ngono? Gak ada. Ibu-ibu itu nggak usah diajari sekolah, mesti ternanduk suami. Nanduk. Nanduk itu tanduk ya, bukan. Maksudnya gak usah diajari, sudah dari. Nah, tidak ada sekolah bapak-bapak menjinakkan istrinya, membawa istrinya yang belum kenal Tuhan, membuat istrinya untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tidak ada. Tetapi saat kita terima Roh Kudus akan diberi kuasa. Jangan menyerah bapak-bapak. Sebaliknya juga istri-istri jangan menyerah. Kalau dirimu sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok suamiku belum, percaya pencurahan Roh Kudus ini mengingatkan kepada kita, kita akan diperlengkapi melakukan hal-hal yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil kepada segala bangsa dimulai dari kehidupan kita, dan kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Apapun itu. Next. Roh Kudus memperlengkapi para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Bahasa lain di bawah kolong langit. Jelas ya, jadi bahasa manusia. Ngerti ya? Mungkin tidak ngomong dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin dalam bahasa daerahnya. Kadang-kadang kalau kita berdoa untuk pelayanan, pasti Tuhan akan tolong. Ya, itu yang saya alami. Waktu saya melayani untuk orang-orang di pinggiran sungai di daerah Sumatera Selatan sana. Saya itu tidak bisa makan, Bapak Ibu, pernah makan sambal duren? Namanya tempoyak. Bisa membayangkan sambal duren itu kayak apa? Enak Bapak Ibu. Waktu ndelok tapi gak kolu mangan karena gawe iki duwe tetting. Ya. Iya. Terus Bapak Ibu makannya pakai apa? Mangane karo iwak godhog. Iwak godhog, ikan dari sungai, kan di sana banyak sungai ya. Jadi ikan itu direbus jadi kayak iwak berenang. Nah, gitu ya. Ikan rebus makannya pakai sambal duren. Saya mau saksikan begini, bagaimana Tuhan memampukan kita untuk melakukan karena Tuhan memperlengkapi. Waktu saya di situ, saya hanya bilang, Tuhan, jangan sampai kabar baik tidak tersampaikan. Saya hanya datang, pertama ketok pintu, terus mereka lagi makan, Bu, saya jadi Bu Guru di sana. Masuk supaya mereka ngerti, oh Bu Guru datang, Bu Guru bisa makan ini? Bisa. Dalam nama Yesus, aku bisa makan iwak godhog mengapung, koyok iwak berenang, Bapak Ibu. Ya, pucuk-pucuk kayak kita nih, mohon maaf ya. Kalau orang Jawa tuh paling enggak misalnya digoreng kan pakai kunyit, pakai ketumbar gitu ya. Ojo pote-pote wis pokoknya gitu, ndak isak ya. Ini pote-pote wis pakai garam tok, plung. Iwake ngene, utuh ya. Ya, untung pokoknya. Terus sambelnya ini. Ibu panen durian bukan, ini tempoyak. Tempoyak itu durian yang sudah berbulan-bulan gitu. Ya disambel terus, tapi dalam nama Yesus, Bapak Ibu, kesaksian pertolongan Tuhan. Saya makan itu dalam nama Yesus lahap. Waktu saya makan lahap, mereka senang sekali. Saya terus permisi minta izin. Saya mau pulang, tapi saya mau mendoakan anakku dulu ya. Anaknya dia murid saya. Oh boleh Bu. Ya. Minggu depan lagi saya datang. Terus ibu ini mau cerita, ibu mau ya di gubuk kami, ibu cerita dia ke tetangganya, Bu Guru gitu loh, mau makan tempoyak, galak dia katanya. Galak tuh maksudnya mau, bukan kereng, bukan. Galak dia, mau dia gitu ya. Mau saya makan, terus dia cerita. Terus besok ini Bu, bahasa Indonesianya, saya mau panen daun ubi gitu. Dia ajak teman-temannya, Bu Guru mau datang ke sini, ayo kita cerita. Saya datang, saya mau makan sambal tempoyak, pakai ikan berenang, tak totol-totol, tak coba, tak lek-lek. Tapi dengan itu akhirnya mereka bisa datang dan bertemu. Kalau saya pergi ke pasar, saya jalan kaki ke pasar di dusun-dusun itu. Mereka semua panggil saya, Bu Guru marilah kemari. Nanti saya datang, doakanlah kami. Wah ya, hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan saat kita terima Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjadi berkat. Pencurahan Roh Kudus mengingatkan kita untuk berbicara dengan manusia dan memberkati manusia. Nggak perlu cari kejar-kejar kursus-kursus les-les bahasa sih nggak ngerti, nggak paham. Nggak ada gunanya. Neng Sorgo nggak ditanyai, isa bahasa apa? Enggak. Tapi beberapa orang yang sudah mengenal kasih Kristus dari hidup kita dengan bahasa manusia. Oke, yang terakhir. Masih ada lagi nggak, Kak? Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Ya, bahasa asing sudah ya, lanjut. Nah, yang terakhir, yang pertama tadi, pencurahan Roh Kudus harus kita rayakan karena mengingatkan kita Yesus itu setia dengan janjinya. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus harus kita rayakan karena mengingatkan bahwa kita diperlengkapi untuk melakukan hal yang tidak mungkin sekalipun. Yang ketiga,
Roh Kudus dicurahkan itu untuk membimbing orang percaya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Ini bagian terakhir. Kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi jelas, bahasa baru yang diberikan saat pencurahan Roh Kudus itu adalah bahasa yang digunakan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Pentakosta mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hidup bukan menceritakan diri kita, bukan membesarkan diri kita, tapi kita harus membesarkan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Saya ulang sekali lagi, sebagai hidup orang percaya, tujuan kita bukan untuk menggedek awak, bukan memperbesar diri sendiri, bukan ukurannya, tapi namanya. Ya, orientasi kita kadang kan pengennya gini, aku pengen terkenal, ulang kok lek terkenal, ya tetap dilalekkan orang toh. Ada yang tahu Miss Indonesia siapa? Ingat Bu, waktu diumumkan, habis itu dilupakan. Ya kan? Apa yang baik? Apa yang jadi orang terkenal? Habis itu juga hanya dikenal aja dan dapat apa? Enggak apa-apa. Maka tujuan dan cita-cita kita di hari Pentakosta ini diingatkan, ayo hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Bukan menceritakan apa yang sudah berhasil kita lakukan, tapi ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Next ya, ada di situ kisahnya. Jadi bagaimana orang percaya itu, balik lagi Kak, karena ini yang terakhir sekali. Jadi udah mau selesai ya. Sebentar lagi siap-siap. Sudah mau selesai. Roh Kudus dicurahkan itu untuk kita membesarkan nama Tuhan. Saya mau kasih contoh sederhana, karena ini relate. Kata anak muda relate ya. Are you know relate? What is relate? Ya, relate ya. Do you have this? Yes. Ya, semua kita punya ini. Bapak Ibu untuk apa sih handphone ini? Untuk menyenangkan diri kita. Di sini banyak anak muda yang punya banyak talenta dan kamu bisa gunakan, apalagi sekarang dunia IT sangat berkembang, ya kan? Dunia IT itu sangat banyak yang suka ambil jurusannya. Oke, what I can do dengan hari Pentakosta, apa yang akan kita buat untuk mengingat ini? Karena Pentakosta mengingatkan bagaimana para murid membesarkan nama Yesus, menceritakan tentang perbuatan besar Tuhan. Saya baru beberapa hari yang lalu dengan Pendeta Bu Evelyn dimasukkan dalam grup. Jadi saya belum terlalu aktif mengikuti grup. Tapi berarti saya tidak menceritakan kondisi jemaat di grup di jemaat ini ya. Tapi saat saya membaca WA, saya kadang-kadang saya siapkan waktu Bapak Ibu untuk berdoa untuk seseorang itu lewat status mereka. Tapi bukan status mereka yang suka mengeluh, karena sering kali kalau saya lihat status WA itu mereka bilang, "Kak wenaknya ini." Statusnya yang paling saya ingat, moro tuwong gatel no ati. Terus lagi ada bikin status lagi, seandainya aku bisa jauh darimu. Terus iki maksudnya jauh teko sopo, ya toh? Saya kan nambah Tuhan toh ini. Mikir toh, ini pasti mari tukaran nih karo bojone iki. Bagaimana apa yang Tuhan berikan ini bisa kita pakai membesarkan nama Tuhan kalau kayak gitu statusnya orang Kristen? Media sosial ini tempat curhat atau tempat cerita kebesaran Tuhan? Seringkali saya temukan ini menjadi tempat curhat. Banyak ibu-ibu bikin status. Kenali jika suamimu tidak mencintaimu, ini ciri-cirinya. 1, kalau dapat gaji kita nggak tahu jumlahnya, nanti kita dikasih sebagian. 2, dia tidak pernah mengatakan cinta kepadamu, tapi dia selalu pegang HP-nya setiap waktu. Terus langsung mikirnya, oh iya. Kalau statusnya itu berarti bojoku nggak cinta ya sama aku. Lah mateng ini, ya kan? Bagaimana kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kalau statusnya orang percaya kayak gitu? Jangan-jangan anak muda juga suka copy paste dari TikTok, alarm itu ya. Nah, copy terus taruh di statusnya. Nek statusnya pemberitaan Injil kabar baik, ada harapan di tengah kesulitan. Tetap carilah Tuhan sekalipun dalam pergumulan. Lah enak kan macamnya? Nek macamnya seandainya aku jauh darimu. Waduh, berarti pengumumannya lebih baik aku jauh darimu. Lah itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini contoh praktis sederhana.
besarkan, yang kita ungkapkan, yang kita beritahukan bukan tentang diri kita, tetapi tentang diri Tuhan. Pesan oleh sing ngomong status. Jangan suka iri jika saya buat status. Jangan jengkel kalau aku buat status, karena statusku hanya menceritakan keadaanku. Aku mikir, sopo sing gagal karo statusmu? Bagaimana orang percaya membesarkan nama Tuhan? Sik toh, orang sangat berhati. Iki lho, lewat jari kita. Ya toh? Padahal orang yang terima Roh Kudus itu buahnya, hidupnya membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo belajar. Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini biarkan bergerak. Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini biarkan bekerja. Jangan keegoisan kita yang terus ngomong. Ibu-ibu kalau diajak berantem sama bapak-bapak gimana? Emang kamu tok sing iso bentak, aku ya iso bentak. Ya? Besarkan nama Tuhan dalam kesulitan di rumah tangga. Ceritakan bahwa dalam setiap kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Enggak ada orang percaya yang enggak punya pergumulan. Tapi dalam pergumulan itu kebesaran Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, pencurahan Roh Kudus ini bukan hari biasa-biasa saja. Tapi hari yang mengingatkan bagaimana kita harus berubah. Kita tidak hidup dalam cara kita yang lama. Karena Roh Kudus mengalir dalam diri kita. Dan ini membawa pemulihan, membawa perubahan. Kalau kita sudah lewati Paskah, Pentakosta, hidupnya cek pancet ae. Ojo balik disik, bertobat dulu. Karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat kita. Capek bu, lelah bu, iya. Tapi Roh Kudus katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu diberi kuasa. Kuasa ini kekuatan. Kekuatan ini dinamit. Tahu dinamit? Dinamo, apa itu dinamo? Penggerak. Kalau dinamonya rusak bisa bergerak? Tidak bisa. Bukan kita tidak punya Roh Kudus, tapi yang bergerak dinamonya kita sendiri. Dinamonya Roh Kudus di mana? Didelek. Apa didelek? Disimpan, tidak dipakai. Roh Kudusnya bicara mau bergerak, kita nggak mau pakai yang kita pakai dinamo diri sendiri yang sudah rusak. Saya pernah punya kipas, baru beli 4 bulan, melakukan alon, ke adem belas. Adik saya lihat, Mbak, boleh tak bongkaran? Apa yang terjadi? Dinamonya kebulet rambut pilak keriting ya, gawa. Ternyata kadang kalau kita nyapu itu kan terbawa terus dia kesedot gitu ya. Itu bisa melilit di dinamonya dan dinamonya jadi nggak bergerak. Saya belajar dari situ. Sebenarnya bukan nggak Roh Kudus nggak bekerja dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bukan Roh Kudus bukan nggak bekerja di hati kita. Bukan Roh Kudus nggak bekerja, tapi kita yang sedang terbelenggu dengan diri kita sendiri. Kita nggak bergerak dalam dinamonya Tuhan. Kita nggak bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Maka banyak suami-suami menyerah dengan istrinya. Banyak istri-istri menyerah karena suaminya. Banyak orang tua menyerah karena anak-anaknya. Banyak hamba Tuhan menyerah. Banyak jemaat menyerah. Ayo di hari Pentakosta kita diingatkan. Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu kuberi kuasa. Beri kuasa untuk menjadi pemenang. Sehingga kita bisa bergerak. Kita bisa berkarya. Kita bisa memuliakan Tuhan. Dan membesarkan nama Tuhan. Karena kalau enggak hidup kita kayak kipasku. Bapak Ibu Saudara. Bukan Roh Kudus belum mengalir dalam hidup kita. Bukan kita belum terima Roh Kudus, tapi kita yang nggak mau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kalau mau kipasmu terseser, cepotan dinamomu, gantian dan terima Roh Kudus bekerja. Pasang Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Selamat menikmati pemulihan dari Allah. Siapa yang mau menerima pemulihan, siapa yang mau mengalami karya Roh Kudus, serahkanlah dirimu untuk diproses oleh Tuhan. Terimalah Roh Kudus di dalam hidupmu dan biarlah Roh Kudus terus bekerja sehingga dia menggerakkan kita. Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah itu setia. Hari Pentakosta mengingatkan bahwa Tuhan itu Dia akan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Hari Pentakosta mengingatkan bahwa kita bukan orang yang lemah, bukan orang yang bisa dikalahkan, karena Dia memberikan kita perlengkapan-perlengkapan untuk menjadi pemenang. Hari Pentakosta mengingatkan kita bukan untuk membesarkan diri sendiri, tapi membesarkan nama Yesus. Kita naikkan pujian, mengalir kuasa.